Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya ba'dah. Doa dan harapan saya, semoga semua saudara-saudara saya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Zina termasuk dosa besar. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa yang paling besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi para pelaku zina. Lantas bagaimana cara menebus dosa zina? Apakah zina tidak dimaafkan? Ini ada beberapa amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatan. Kita harus menyesali dan mengingat-ingat perbuatan zina yang telah kita lakukan. Kita harus trauma, harus jera dengan perbuatan zina, dengan menyesali seluruh perbuatan yang telah kita lakukan. Zina juga merupakan perbuatan yang sangat pedih balasannya ketika di dunia. Maka dari itu kita wajib menyesali perbuatan zina untuk menghapus dosa-dosa zina kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha ialah taubat sebenar-benarnya taubat. Taubat yang tidak akan pernah mengalami lagi perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ia benar-benar bertaubat kepada Allah, menyesal tidak akan pernah melakukan perbuatan yang keji itu sekalipun. Setelah dia bertaubat, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan zina, dosa zina akan segera terhapus. Yang nomor 3, sholat taubat. Sama halnya dengan taubat nasuha, sholat taubat juga bisa menjadi perantara kita untuk menghapus dosa zina. Sholat taubat biasanya dilakukan di tengah malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Inti dari sholat taubat ialah kita meminta pengampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Kita benar-benar menyesal, menangisi semua perbuatan zina yang telah kita lakukan. Kita bermohon ampun, menangis, bersujud, berserah diri kepada Allah atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Yang nomor 4, perbanyak dzikir dan istighfar. Perbanyak dzikir dan istighfar juga bisa menjadi penghapus dosa zina. Di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada, tidak menghalangi kita untuk berzikir,
dan beristighfar. Zikir dan istighfar tidak selalu diucapkan melalui lisan. Jikalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk diucapkan lewat lisan, bisa dengan menggunakan hati. Kita bisa membaca zikir apapun dan istighfar yang intinya kita minta pengampunan atas seluruh perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Zikirnya bisa bermacam-macam. Dan istighfar yang nomor 5, melakukan kebaikan sesama makhluk. Melakukan kebaikan sesama makhluk bisa dalam bentuk hal apapun. Bisa bersedekah, bisa menolong dalam keadaan berupa uang, tenaga atau pikiran. Bisa memuji yang berkaitan dengan hal positif dan lain sebagainya yang berbentuk kebaikan. Yang nomor 6, berpuasa. Berpuasa juga bisa menjadi amalan penghapus dosa zina dan mencegah kita dari dosa zina. Karena dengan berpuasa kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin menahan hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan maksiat, yang diantara itu adalah perbuatan zina. Kita mengekang hawa nafsu kita. Kita harus bisa memberontak hawa nafsu kita agar tidak melakukan perbuatan semau hawa nafsu kita. Yang nomor 7, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran juga bisa menjadi penghapus dosa zina. Membaca Quran bisa kita lakukan setiap hari. Tidak mungkin kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Bisa pagi setelah subuh, bisa juga siang setelah jam istirahat, bisa juga sore setelah pulang kerja, ataupun malam sebelum tidur. Membaca tidak harus diharuskan membanyak, bisa sedikit, yang penting istiqomah. Itulah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pencerahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat yang beriman, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.